dan menyimpulkannya. Anak-anak sekarang, pelajar-pelajar sekarang diharapkan mampu bernalar kritis, menyaring setiap informasi, tidak hanya menerima, kalau di WA grup suka ada tuh ya, blast WA gitu ya, kadang-kadang, ini nggak jelas dari mana, langsung di-share lagi gitu. Jadi harapannya dengan, kemampuan atau dimensi bernalar kritis ini, pelajar Pancasila mampu, merefleksi atau memikirkan ini benar atau tidak. Kalau informasi itu tidak benar, berhenti di dia. Tapi kalau misalnya ini benar dan harus diketahui orang banyak, dia akan, men-share atau membagikan lagi informasi tersebut. Nah, kadang-kadang bernalar kritis ini bahkan, sudah mulai mungkin kita pernah bertanya, "Dulu zaman kita kok kayaknya nggak pernah ya ditanya kayak gini sama anak-anak." Anak saya Mas Aswar masih umur 7 tahun, kemarin dia sudah tiba-tiba bertanya tentang kiamat, dan Allah itu orang tuanya siapa? Nah, mungkin zaman dulu kita sudah berpikir seperti itu, tapi karena kita tidak terbiasa untuk bicara, kita akhirnya memendam pertanyaan itu sendiri. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak yang sudah, akses untuk informasinya sudah lebih besar daripada kita, kesempatan atau, cara orang tua untuk memancing kita berbicara sudah lebih bagus daripada dulu zaman kita, sehingga anak-anak sudah lebih terbuka dan bertanya, kadang-kadang nanyanya, ya mungkin kita semua sudah merasakan ya, kadang-kadang nanyanya, "Wow, nanti ya kita tanya sama Google bareng-bareng," gitu. Ujung-ujungnya seperti itu, karena kita sama-sama nggak tahu. Tapi, ini adalah nilai yang sebenarnya memang harus ditanamkan, di anak-anak kita saat ini, sehingga nantinya ketika mereka sudah bekerja, sudah, turun ke lapangan, ke masyarakat, mereka sudah mampu memproses informasi-informasi tersebut. Selanjutnya. Oke, kreatif yaitu nah ini, sebenarnya kita adalah orang-orang yang kreatif ya Dokter Etmi ya, diciptakan secara memang dari sananya sudah kreatif, cuma kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita ini untuk kreatif ke sisi kanan atau kreatif ke sisi kiri. Kalau, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya ada 2, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, lalu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kalau mudahnya seperti ini, kalau mencontek, mencontek itu sebenarnya perilaku kreatif, karena dia, mungkin bisa terjadi karena ada hubungannya nggak ya dengan faking good yang tadi, Dokter Edmi sudah sampaikan, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan ke mereka, ke anak-anak, tapi harapannya jawaban-jawabannya itu, positif atau sesuai dengan orang tua tanyakan. Misalnya, "Tadi nilainya bagus nggak?" Karena dia tahu ketika dia jawab nilainya jelek, akan dimarahin sama orang tuanya, maka dia akan bilang, "Bagus, nyontek nggak?" "Enggak." Karena sudah otomatis sudah ke apa namanya, keset ya, Dok, ya. "Tadi pulang sekolah langsung pulang nggak?" "Pulang." Padahal sebenarnya dia ke mana-mana gitu. Nah, karena, otak kita yang terlalu Masya Allah, dibuat oleh Tuhan itu sangat sangat sempurna, sehingga dia tahu nih ketika, ditanya A, dia menjawab, tidak sesuai dengan harapan, dia akan kena sanksi. Jadi akhirnya dia kreatif banget nih menciptakan jawaban-jawaban yang diharapkan akan diterima oleh si penanya. Nah, kreatif ini yang, anak-anak kreatif kalau tidak kita arahkan dengan baik, tidak kita tanamkan bahwa, nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa nggak bagus, tapi itu orisinal karya kamu. Kalau, gampangnya ketika kita ngomong sama anak-anak, nggak apa-apa nilainya jelek, tapi itu benar-benar, hasil karya kamu. Nanti kalau kurang baik, kita belajar bareng-bareng lagi ya, gitu. Jadi, hal-hal yang seperti itu yang, kadang-kadang kita lupakan. Kita cuma tanya sebatas nilai, tapi tidak prosesnya. Nah itu yang, melalui ini mungkin nanti kita pelan-pelan akan, berubah semoga ya. Lalu selanjutnya, nah ini, kaitannya apa sih, 6 dimensi tadi sama, pendidikan karakter?
Pengembangan potensi melalui keteladanan dan kebiasaan sepanjang waktu dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang hari ini diberikan, besok pasti jadi. Ini membutuhkan proses, karena tadi kalau Dr. Edmi menyampaikan saraf-saraf, mau stimulasi yang jelek atau kita mau dominasi stimulasi jelek apa stimulasi yang bagus nih? Mau kita banjirkan hormonnya itu yang mana nih? Mau yang bagus atau yang mana? Ketika ini kita sudah mulai ajarkan, kita biasakan dan latih secara konsisten, misalnya dari hal yang buang sampah aja, ketika kita sudah ajarkan, biasakan, dikonsistenkan, akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, dia akan merasa bersalah ketika dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Dia lebih memilih menyimpan sampah di kantongnya daripada dia harus membuang sampah. Mungkin kalau di negara-negara maju seperti kita tahu Jepang ya, Dr. Edmi ya punya pengalaman di sana, itu anak-anak bahkan sudah pendidikan-pendidikan yang karakter itu menjadi nilai yang pertama diajarkan ya Dok ya, di sana ya dibanding pembelajaran yang kognitif. Itu matematika, bahasa Inggris dan lain-lain itu bisa diajarkan dengan cepat. Tapi kalau penanaman karakter positif itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di anak usia dini, bahkan kalau bisa diluruskan kali untuk teman-teman, saya dulu saya pendidikannya anak usia dini, Bang Aswar. Jadi memang dulu ketika saya baru masuk kuliah itu pertanyaan dari dekannya adalah, siapa yang terpaksa masuk sini? Siapa yang terpaksa masuk ke jurusan pendidikan anak usia dini? Karena kalau terpaksa lebih baik keluar. Anak-anak tidak bisa mendapatkan guru yang palsu. Artinya ketika kita berhadapan dengan anak-anak, jiwa raga kita harus tumpah di situ. Di negara-negara maju yang mengajar anak usia dini itu adalah orang-orang yang sudah pendidikannya tinggi, dengan gaji yang sangat tinggi, karena mereka adalah orang-orang yang menanamkan pendidikan karakter di anak-anak tersebut. Yang menanamkannya salah dari anak usia dini, maka nantinya sampai dia kuliah, bekerja, dia akan menjadi orang yang salah gitu. Anggapannya seperti itu sih, sehingga butuh benar-benar orang tua, guru, dan pemerintah serta lingkungan harus sama-sama bekerja sama untuk menciptakan karakter-karakter positif yang sehingga nantinya itu menjadi budaya untuk anak-anak. Selanjutnya, ini ada 2 tokoh yang bisa kita jadikan panutan. Jadi yang saya suka sekali, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Ini satu kalimat yang sebenarnya sangat kuat. Jadi tidak hanya kita berguru sama orang-orang yang duduk diam di kantor rapih gitu ya, tidak hanya berguru sama teman-teman yang memiliki prestasi yang tinggi, tapi kita ngobrol di pasar pun ketika konteksnya itu tepat, itu bisa menjadi sekolah, dan orang yang kita anggap itu, kita ajak ngomong itu juga bisa dijadikan sebagai guru. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada quote dari Mas Menteri, jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, artinya yang tadi bernalar kritis, dia tidak puas dengan satu pertanyaan atau pernyataan, dia selalu bertanya, lalu banyak coba, dia tidak takut salah, tidak takut rugi, tidak takut terbuang apapun yang dia punya, sehingga nantinya dia memiliki karya yang sangat banyak dari hasil bertanya dan cobanya itu. Selanjutnya. Oke, ini nanti kalau sempat, Bapak Ibu, kami di Puspeka, Pusat Penguatan Karakter, memang memiliki mandat untuk membuat konten-konten tentang pendidikan karakter, tentang 3 dosa besar pendidikan, dan tentang profil pelajar Pancasila. Monggo, silahkan untuk berkunjung ke semua laman kami, untuk melihat apa aja sih yang kira-kira bisa kita gunakan untuk kita sampaikan ke anak-anak kita, ke rekan-rekan kita, dan untuk keluarga kita. Next. Ini lewat aja Mbak, ini lagunya kami. Mungkin sebelum saya menutup, nggak usah deh.
sebelum saya menutup sesi saya untuk siang hari ini, pendidikan terlalu banyak PR yang kita hadapi saat ini. Terlalu banyak PR atau tanggung jawab kita, masalah-masalah kita yang terjadi pada anak. Tapi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan berusaha mengumpulkan menjadi, kita menyebutnya 3 dosa besar pendidikan ya Bapak Ibu. Itu tadi sudah disinggung oleh Pak Imron, yaitu ada perundungan, bullying, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada kekerasan seksual, dan terakhir adalah intoleransi. Ketiga dosa ini jangan kira hanya dirasakan oleh anak-anak saja. Guru-guru juga banyak yang mendapatkan permasalahan tersebut. Sehingga kalau kita mau ngobrol Mas Aswar, itu ketika kita turun ke lapangan banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama kekerasan seksual. Jadi antara dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, antara macam-macam pihak yang terlibat di situ. Jadi ini adalah permasalahan di pendidikan yang menjadi prioritas dari Mas Menteri untuk segera minimal dikurangkan. Berharapnya dihapuskan dari pendidikan Indonesia. Itu mungkin Mas Aswar. Halo? Ya. Iya. Ya. Iya, mungkin Mas Aswar nanti kita mungkin bisa sambil ngobrol aja. Jadi harapannya dalam penanaman karakter, profil pelajar Pancasila itu menjadi hal-hal yang harus ada di anak-anak, sehingga 3 dosa besar pendidikan itu bisa berkurang atau bahkan hilang. Itu Mas Aswar. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ya, terima kasih Bu Dia atas paparannya terkait profil pelajar Pancasila tadi. Menarik sekali kami mengikuti mulai dari nalar kritis, kemudian kreativitas tadi. Itu merupakan beberapa ciri dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih banyak Ibu Dia. Jadi banyak hal yang bisa didiskusikan. Ini saya perhatikan juga sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat untuk para narasumber. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin mengundang dulu. Di sini hadir juga dalam diskusi ini rekan kita dari KPAI dan juga EJPAT Indonesia. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan, Pak Andi dari EJPAT atau Ibu Astri dari KPAI, gitu? Memberikan tanggapan langsung maksud saya. Persilahkan. Ya, silakan Pak Andi. Selamat pagi Pak Aswar. Pagi Pak. Ya, saya mohon maaf tidak mengikuti dari awal waktu Pak Imron ya menyampaikan, tapi dengan Bu Dia saya sempat mengikuti di sesi pertengahan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Aswar memberi kesempatan ke kami untuk sedikit sharing atau mungkin bertanya dan mungkin juga berdiskusi dan membagi kegelisahan ya sebenarnya dari situasi pornografi anak yang ada di Indonesia. Kami di EJPAT Indonesia memang sebenarnya sebuah lembaga yang memang fokus kita adalah untuk menghapuskan situasi eksploitasi seksual anak. Jadi termasuk konteks pornografi ini menjadi satu hal yang penting bagi kami untuk segera ditanganin ya. Karena kita melihat ada banyak sekali peredaran materi kekerasan seksual, jadi kita menyebutnya bukan pornografi anak, tapi materi kekerasan seksual yang sebenarnya ini merupakan bukti kejahatan terjadinya kejahatan seksual pada anak yang direkam, divideokan atau difoto gitu ya, yang kemudian didistribusikan ulang. Yang ini jadinya bagi beberapa situasi itu dipakai oleh pelaku-pelaku ini untuk mentrain atau melatih anak-anak lain atau menunjukkan kepada anak lain untuk mereka berperilaku yang sama dengan teman-temannya. Jadi ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Bahkan dalam pantauan kami di EJPAT Indonesia, kita melihat bahwa situasi ini itu sangat mudah didapatkan di dunia internet ya. Di ranah daring itu kita banyak sekali pertukaran-pertukaran materi-materi kekerasan seksual anak yang terdistribusi dan mereka menggunakan link sebenarnya. Saat ini tuh pakai linknya link doodle ya. Doodle itu yang sering Doodle itu yang sering dipakai gitu. Dulu pakai G Drive dan segala macam, tapi karena G Drive punya teknologi yang lebih kuat dalam implementasi dalam pelacakan, saat ini banyak menggunakan
bukan aplikasi ya, penyimpanan G Drive, penyimpanan cloud yang sebenarnya dikunci dan segala macamnya. Nah, kita melihat bahwa saat ini belum ada upaya yang signifikan sebenarnya kita melihat untuk penanganan pornografi anak. Jadi kita memilahkan antara antara anak yang terpapar pornografi dengan anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi. Kalau terpapar pornografi kita tahu ya bahayanya, ya salah satunya seks bebas pada anak-anak. Bahkan kita pernah Pak mendapatkan situasi yang real ya di lapangan. Waktu itu kita sedang melakukan pelatihan dengan UPTD P2T P2A di Bandung ya. Dan waktu itu salah satu peserta melihat ada anak laki-laki umur 7 sampai 8 tahun itu melakukan sodomi dengan temannya. Setelah acara itu gitu. Ini situasi real yang terjadi ketika anak-anak terpapar dengan konten pornografi. Dan riset kita dengan Kemensos tahun 2017 itu menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual pada anak itu 44%-nya karena terdorong atau terpapar pornografi. Dan 33%-nya itu didorong oleh teman sebaya. Dan 10%-nya itu karena mereka mengalami traumatik seksual atau pernah menjadi korban sebelumnya. Jadi pornografi anak ini sebenarnya bukan hal yang gampang ya sebenarnya, dan ini kita harus menaruh perhatian serius. Saya pernah menyampaikan ke beberapa teman yang aktif di gugus tugas pornografi misalnya. Ini kan kita saat ini coba dorong bagaimana gugus tugas penanganan dan pencegahan pornografi juga bisa berfungsi ya. Kalau mau membabat pornografi, sebenarnya kita fokus aja dengan isu anak gitu. Karena di Indonesia pornografi itu masih bercampur antara konten anak dengan konten dewasa. Nah kalau di luar negeri mereka nggak berani. Jadi sangat betul-betul selektif ya. Kalau di luar negeri itu kalau konten anak ya hanya mereka betul-betul tersembunyi. Tapi di Indonesia itu bercampur Pak. Jadi banyak sekali. Jadi menurut saya ini perlu menjadi perhatian serius ya untuk konteks penyebaran materi pornografi anak, karena ini dipandang sebagai hal yang tidak menjadi urgent. Aduan konten Kominfo sendiri yang menangkap atau merecord konten negatif di internet ya, itu mendapatkan banyak laporan terkait pornografi. Tapi ketika ditanya ada nggak pornografi anak dalam data mereka, itu tidak ada, tidak tercatat. Jadi ini sebenarnya sebuah situasi yang kita sebenarnya aware tapi tidak melakukan apapun gitu untuk hal ini gitu. Karena menurut kami di internasional konten materi kekerasan seksual anak pada anak itu menjadi concern yang sangat tegas gitu ya, sangat tinggi gitu untuk bagaimana melindungi anak-anak untuk tidak dilibatkan, tidak dijadikan objek dan tidak terpapar dengan konten pornografi anak. Nah, jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita replika ataupun kita adaptasi ya dari program-program di internasional yang sebenarnya kita di Indonesia masih sangat kurang sekali. Kita Ekpat Indonesia juga punya namanya portal pelaporan Pak. Kita kerjasama dengan Internet Watch Foundation. Jadi ini sebuah portal pelaporan untuk materi kekerasan seksual pada anak. Hotline reporting ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Ekpat atau Ekpat IWF Indonesia gitu ya untuk pelaporan. Jadi kalau ada konten-konten materi kekerasan anak itu kita lapor di situ, itu akan di take down dan data bisa akan didistribusikan ke platform-platform digital. Nah, itu kita menemukan ini dari data itu ternyata server di Indonesia itu sudah ada yang digunakan untuk menyimpan konten-konten pornografi anak. Jadi saya lupa datanya, tapi Bapak Ibu bisa lihat di Instagramnya Ekpat. Kalau nggak salah ada 3 konten yang sudah disimpan di Indonesia dari 67 konten yang tercatat dalam 1 tahun terakhir kemarin, Januari sampai Desember 2021 ya. Januari Desember 2022. Nah, itu ada sekitar 480-an respon laporan, tapi ketika dicek 67-nya itu betul mengandung konten materi kekerasan seksual pada anak, dan ada 3 yang di-hosting di Indonesia. Nah, ini sebenarnya menjadi perhatian, apakah misalnya sistem keamanan kita di ranah daring dan digital ini jangan sampai Indonesia itu menjadi tempat-tempat penyimpanan ya konten-konten kekerasan seksual pada anak. Dan itu menurut kami satu hal yang perlu diadres atau perlu diperhatikan,
Jadi kita juga meningkatkan semua peran dari seluruh stakeholder sebenarnya dalam hal ini untuk ikut terlibat aktif ya. Pada prinsipnya perhatian dunia terkait dengan pornografi anak ini bukan main-main gitu, bahkan harus menjadi prioritas gitu. Dan untuk konteks di pendidikan sendiri ini Bu Dia, kita sebenarnya coba untuk berinteraksi dengan Kemendikbud. Tapi Kemendikbud ini punya jalur birokrasi yang cukup banyak ya. Kita mencoba untuk masuk konteks untuk dunia daring itu sulit untuk mendapatkan link atau direktorat yang tepat gitu untuk kita ajak. Waktu itu kita pernah bicara dengan Dikdasmen gitu ya, bagian pendidikan dasar gitu, tapi tidak ada respon dari Kemendikbud sendiri. Padahal kita sebenarnya juga melakukan program-program edukasi yang sebenarnya tahun kemarin kita sempat dapat dukungan sih untuk edukasi terkait literasi digital gitu ya, untuk keamanan anak di ranah daring, sempat dibantu juga gitu. Tapi konteks real dengan program-program di dunia kependidikan ini kita masih merindukan, Bu. Jadi kita belum ada dalam pertimbangan atau pantauan kami, konteks pendidikan ini masih sangat minim sekali ya. Kalau di konteks internasional atau di beberapa negara, lingkungan di sekolah itu sebenarnya punya potensi misalnya mendorong adanya ruang digital yang aman ketika di sekolah gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana membuat akses point yang ada di internet di sekolah itu bebas dari konteks konten-konten negatif, dan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan model aplikasi DNS ya. Nah, itu sebenarnya tawaran-tawaran yang sebenarnya bisa dilakukan, dan menurut saya di Indonesia kita juga punya beberapa organisasi atau perusahaan yang memang bisa mendorong menciptakan lingkungan yang aman untuk akses point di sekolah. Dan itu menjadi satu hal yang penting karena konteksnya misalnya satu contoh di Inggris itu pernah terjadi satu peristiwa ketika misalnya pemerintahnya mewajibkan sekolah ini untuk menggunakan filtering yang dimiliki oleh pemerintah, tapi sekolahnya menolak karena merasa sudah punya mekanisme yang lebih baik. Tapi ternyata terjadi peristiwa ada anak yang melakukan kejahatan seks ke anak, dan ketika ditelusurin anak ini terpapar konten pornografi ketika berada di sekolah gitu, dan menggunakan akses internet sekolah sehingga sekolahnya dituntut. Nah, kewajiban di sana sekolahnya seperti itu, tapi kita di Indonesia kan memang masih belum ada regulasi yang kuat ya untuk mendorong baik itu sektor private ya, dalam hal ini pihak industri untuk upaya-upaya yang lebih konkret dalam menciptakan ruang digital yang amat membuat anak. Jadi tidak ada mandatori kalau kita di Indonesia. Kalau di beberapa negara mandatori untuk platform digital itu wajib. Ketika mereka menemukan ada konten-konten kejahatan seksual pada anak, mereka wajib melapor. Kalau kita di Indonesia, kalau tidak dilaporin, meskipun mereka temuin ya sudah didimin aja gitu. Nah, ini kan sangat kita sayangkan ya, karena kita tidak ada ketegasan dari kita. Ini sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir Kemen PPA sebenarnya sedang menyusun sebuah peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Nah, ini kemarin sudah ada keluar Kepres 26 kalau nggak salah saya nomor tahun 2022 yang sudah menyebutkan bahwa peta jalan perlindungan anak di ranah daring harus diselesaikan tahun ini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ini bisa menjadi acuan kita bersama untuk mendorong upaya untuk perlindungan anak di ranah daring, spesifik juga untuk terkait dengan pornografi anak. Itu dulu mungkin Pak Azwar respon dari saya, mungkin maaf kalau agak panjang ya, tapi saya melihat ini kesempatan yang bagus karena Bapak Ibu sebagai akademisi, riset, dan mungkin juga di kementerian terkait ya punya potensi yang lebih kuat. Jadi kami siap untuk bisa berkolaborasi untuk semua pihak, dan di Indonesia sendiri juga sudah ada gerakan nasional literasi digital, ada Indonesia Child Online Protection yang sebenarnya sebuah komunitas yang siap membantu Bapak Ibu sekalian dalam konteks mewujudkan dunia digital yang aman buat anak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak tanggapannya Pak Andi Ardian dari Ekpat Indonesia. Ini memperluas cakrawala diskusi kita pada pagi ke siang hari ini. Jadi bukan saja adiksi pornografi pada anak-anak yang disoroti Pak Andi Ardian, tapi juga tentang pornografi anak atau materi kekerasan seksual pada anak.
Dan saya tadi menggarisbawahi ada kata-kata yang kuat gitu dari Pak Andi. Kita aware tapi tidak melakukan apa-apa begitu. Baik, selanjutnya kami persilahkan rekan dari KPAI ada Ibu Asti dan Pak Aris Adi Laksono. Silahkan Pak. Ya, silakan Pak Aris. Oke. Terima kasih Pak Aswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi menjelang siang. Salam semangat untuk perlindungan anak Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya fungsi KPAI adalah pada pengawasan terhadap perlindungan anak. Terkait pornografi ini masuk pada ruang lingkup bagaimana perlindungan khusus anak. Ya. KPAI sebagai lembaga pengawasan terkait pornografi ini sudah menerima aduan dan angkanya cukup besar. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Imron tadi bahwa mulai dari anak korban pornografi dan cybercrime ya 345. Kemudian anak korban kejahatan seksual 859 ya. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan kita semuanya pastinya. Dan tadi Pak Imron tidak ragu-ragu menyebut sebagai darurat pornografi dan seterusnya, atau kekerasan seksual tadi yang disebut oleh Pak Andi tadi, atau kejahatan seksual yang tentu ini cukup memprihatinkan ya. Dan hasil pengawasan KPAI sudah juga semaksimal mungkin memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak terkait. Salah satunya rekomendasi bagi pemangku kebijakan di dunia pendidikan. Dalam hal ini Kemendikbud, kemudian di Kementerian Agama. Salah satu yang terbaru di Kemendikbud kami terlibat Budia ya di Pokja ya untuk kemudian menyusun strategi tindak lanjut dari regulasi-regulasi terkait pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kemudian di Kementerian Agama juga baru saja di tahun 2022 diterbitkan PMA nomor 73 ya tahun 2022 terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ya, khususnya di satuan pendidikan keagamaan. Itu juga menjadi bagian dari salah satu tindak lanjut hasil pengawasan KPAI. Bapak Ibu sekalian, selain data-data tadi yang memang harus kita sikapi, menurut kami juga ada beberapa hal ya. Tadi Pak Imron menyampaikan sederet regulasi hasil pengawasan kami, salah satunya regulasi ini belum teroptimalkan, belum maksimal dalam hal implementasinya. Misalkan dari tahap sosialisasi, misalkan dari tahap bagaimana kemudian membangun memunculkan regulasi turunan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga kemudian memaksimalkan dalam satuan gugus tugas, misalkan di Satgas, di satuan pendidikan, dan seterusnya juga masih belum terimplementasikan dengan maksimal begitu. Nah, kami tidak tahu apa itu kendalanya. Saya kira juga penting untuk kemudian ini didalemin untuk tim-tim peneliti sehingga regulasi yang ideal, regulasi yang diharapkan mampu mereduksi, mampu meminimalisir, mampu menghilangkan tadi terkait khususnya kekerasan seksual ya di lingkungan pendidikan, dan juga tentu tadi Budia menyangkut tentang penghapusan dosa, 3 dosa besar pendidikan. Nah, ini menjadi maksimal begitu, menjadi bisa terimplementasikan. Nah, terkait semacam mandeknya atau regulasi yang sudah ideal tidak terimplementasikan dengan baik, menurut saya juga perlu ini dicari sebab-sebabnya sehingga semua akan terlibat begitu.
contoh saja misalkan sebenarnya kan sudah ada Undang-Undang Nomor 44 ya tahun 2008 terkait pornografi. Di situ di salah satu pasalnya, pasal 15 misalkan, itu sangat konsen betul bagaimana setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Dan semuanya terlibat ya, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan seterusnya. Namun tadi seperti Pak Andi juga sudah sebut ya, kita peduli tapi berbuatnya belum maksimal dan seterusnya. Nah, saya kira dari aspek regulasi ini juga perlu kemudian menjadi perhatian untuk didorong ke level hilir ya, dari tingkat bawah itu untuk menindaklanjuti sehingga betul-betul terimplementasikan dan menimbulkan efek jera, menimbulkan upaya sistemik ya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual atau pornografi di lingkungan kita khususnya yang kemudian menimpa kepada anak-anak kita. Dan tentu selain itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ disebutkan bahwa salah satu yang harus dilindungi dari anak adalah mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan kita semuanya adalah anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Nah, ini juga hari ini sangat luar biasa hal-hal itu dan kami terus juga menerima pengaduan-pengaduan yang setelah masa pandemi ini cenderung naik gitu. Kasus-kasus KS ya, salah satunya di lingkungan satuan pendidikan kita. Meskipun demikian, tentu kita tidak boleh berhenti, kita tetap terus untuk kemudian menjadi bagian dalam hal menyelesaikan atau menuntaskan persoalan yang mengancam generasi bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh KPAI, ya, kami menganalisa sehingga ada beberapa kategori memandang anak sebagai korban penyebarluasan pornografi ini. Yang pertama adalah anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, setelah memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, ya kan, bahkan fisiknya dirusak oleh karena pornografi, apalagi sampai adiksi itu tadi. Yang kedua, kami juga melihat ketika anak menjadi korban pornografi atau kekerasan seksual, anak menjadi korban penyebarluasan pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk menjadi subjek materi pornografi. Ini sesuatu hal yang juga patut menjadi perhatian gitu. Bagaimana menangani anak-anak yang menjadi korban pornografi dengan tipologi yang berbeda-beda ini. Anak yang kemudian juga menjadi korban penyebarluasan pornografi akan terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan hingga pornografi yang berakibat ada pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi pornografi. Saya kira beberapa aduan yang kami terima juga ada semacam itu, bahwa dia pernah menjadi korban sebelumnya sehingga akhirnya terdorong menjadi pelaku dan seterusnya. Kemudian anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi. Ini beberapa tipologi data yang kami terima ya dari para pengadu yang tadi lebih dari 1.000 gitu. Dan menurut saya masing-masing dari tipologi anak yang menjadi korban tentu perlu penanganan yang berbeda-beda. Banyak langkah-langkah teknis tadi Pak Imron sebutkan, ya, mulai dari pendampingan, rehabilitasi, psikososial, dan seterusnya. Nah, menurut kami memang betul bahwa kita harus kemudian menyikapi bahaya yang mengancam ini terkait pornografi ini dengan
memperkuat kebijakan-kebijakan, terutama memperkuat strategi pencegahan ya, atau penerapan strategi pencegahan yang lebih sistemik dan tentu berdampak, tidak sekedar kebijakan atau regulasi, terutama di dunia pendidikan pastinya. Memang betul tadi ya, terkait konten-konten pornografi di kita ini, terutama yang melalui media sosial, melalui digital, ini luar biasa bebasnya begitu, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap mental maupun psikis anak ya, apalagi dalam kajian neurologi yang tadi itu sangat berbahaya sekali. Nah, maka dalam konteks itu penting sekali untuk terus kita kemudian berpartisipasi dalam pemblokiran cyberporno ya kan, melalui kebijakan negara maupun juga tentu usaha pribadi-pribadi kita dan juga keluarga pastinya perannya gitu. Dan tentu lebih dari itu kita harus bisa kemudian menegakkan hukum bagi produsen atau distributor yang memang tadi punya kepentingan eksploitasi ekonomi dan seterusnya ya, yang tidak memang dalam aturan undang-undang boleh memproduksi itu. Itu juga perlu kemudian ya semacam ditindak tegas dalam konteks hukum dan seterusnya. Saya kira itu Pak pandangan kami terkait KPAI, dan data-data pengaduan yang ada di KPAI juga siap menjadi daya dukung dalam kita mengambil langkah-langkah konkret untuk membebaskan Indonesia ini dari kejahatan seksual yang menimpa, yang menjadi korbannya anak ya, kejahatan pornografi yang kemudian korbannya anak gitu kan. Kita menjadi bagian yang akan terus mengawasi baik dari regulasi maupun program-program yang implementatif dan ikut berperan aktif dalam pencegahan pastinya, karena ini akan menjadi ancaman di masa yang akan datang. Itu saja, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris Dileksono dari KPAI. Tadi semakin memperkaya ya diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Jadi Pak Aris tadi menjelaskan bahwa undang-undang sebenarnya sudah mengatur bahwa setiap kita ini berkewajiban untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi. Dan ada yang menarik tadi saya perhatikan temuan dari KPAI itu bahwa anak-anak korban pornografi itu terdorong jadi pelaku kejahatan seksual. Nah ini semacam mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edmi tadi terkait breaking system, dan saya kira ini juga menarik nanti kita diskusikan lebih lanjut. Gitu. Baik, kita sudah selesai di sesi pertama, kita juga sudah mendengarkan tanggapan tadi. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, dan untuk sesi diskusi yang pada putaran pertama ini saya akan membacakan 4 pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan pertama tadi dari Ibu Sri Purwati Indrianingsih dari Boyolali, dan juga Ibu Nurhayu. Ini pertanyaannya sama-sama ke Pak Dr. Edmi. Kalau Ibu Sri Purwati pertanyaannya, kalau kaitannya dengan rasa malu, apakah juga ada di otak depan itu? Karena yang saya lihat, yang sudah terkena pornografi tidak hanya tidak bisa menentukan benar salah, tapi juga hilang malunya. Gitu. Dan apakah efek yang sama juga bisa terjadi pada orang yang terkena pornografi setelah dewasa? Apakah kerusakannya bisa diperbaiki? Kemudian untuk Dr. Edmi juga ini dari Ibu Nurhayu. Apakah kecanduan pada pornografi itu bisa direhab seperti kecanduan narkotika? Dan jika bisa, itu di mana tempat rehabilitasinya yang sudah ada di Indonesia? Silakan pada Pak Edmi. Baik, terima kasih banyak Pak Azwar. Pertanyaan dari Ibu Sri dan juga Ibu Nurhayu. Kalau saya lihat totalnya ada 9 pertanyaan sih sebetulnya Bang Azwar ya. Ada 8 pertanyaan ini sebetulnya. Dan saya mohon izin memberikan jawabannya itu dari sudut pandang tata kelola pendidikan juga, dan juga terkait dari karakternya si remaja. Begini, yang pertama,
mengenai masalah rasa malu. Perlu rekan-rekan semua ketahui, secara garis besar, yang menentukan sifat kita dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan otak manusia, ada dua bagian otak yang berperan. Yang pertama, bagian otak depan, yang rekan-rekan semua tadi sudah dengar. Yang kedua adalah bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik. Itu terdapat di arah dalamnya. Sistem limbik itu terdiri dari banyak organ. Ada yang namanya hipokampus, ada yang namanya amigdala, ada yang namanya talamus, dan sebagainya. Terkait dengan rasa malu, tidak berasal dari satu organ saja. Itu yang perlu diketahui. Semuanya saling terkait antara otak depan dan juga sistem limbik. Yang menjadi pertanyaan, kenapa akhirnya seseorang itu tidak malu? Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat menarik. Pernah satu ketika ada penelitian, gambar-gambar konten pornografi secara vulgar diperlihatkanlah kepada sekelompok anak, bukan di Indonesia, di negara Amerika sana. Respon pertama mereka adalah rasa jijik. Tiba-tiba dikasih gambar yang begitu vulgar, mereka merasa jijik. Tetapi ada satu hal yang menarik. Otak manusia itu mengalami pembiasaan, bisa mengalami adaptasi. Jika tiba-tiba diberikan hal yang vulgar, mereka takut, merasa jijik. Tapi mulai diperlihatkan dari gambar yang cantik, gagah, lalu mulai terbuka sedikit, lalu mulai berbuka lebih banyak, sampai akhirnya bugil seluruhnya. Mereka fine, oke. Sama halnya dengan masalah malu ini, berbicara terkait dengan tata kelola pendidikan, bicara terkait dengan penguatan karakter, jika berbicara terkait bagian otak yang mana, jawabannya adalah sistem limbik dan otak depan. Hanya itu, kita tidak bicara organ per organ satu persatu. Yang menjadi masalahnya adalah, yang namanya sifat manusia, apakah ia nantinya akan malu atau tidak, itu sangat dipengaruhi juga oleh yang namanya lingkungan sosial, lingkungan pertemanan. Kita coba bayangkan sajalah zaman-zaman di tahun 2000-an awal, pada saat saya masih duduk di bangku SMP ataupun bangku-bangku SMA. Ada mereka-mereka berpakaian lengan terbuka saja perempuan, itu malunya luar biasa. Masyarakat begitu kuat melihatnya. Tapi zaman sekarang, menggunakan baju you can see atau hot pants rasanya biasa-biasa aja. Karena masyarakat pun juga sudah biasa melihat itu, tidak lagi kontrol sosial. Terkait dengan masalah pornografi pun, berdasarkan hasil penelitian yang kami melakukan wawancara, mereka-mereka, remaja-remaja, para pelajar SMP yang menjadi akhirnya adiktif terhadap konten pornografi, tidak ujuk-ujuk langsung diperhatikan gambar yang vulgar, mulai dari lingkungan pertemanannya, gambar-gambar yang tampak seksi. Lalu muncul kepuasan, ingin lebih, gambar-gambar yang lebih vulgar. Dan karena pertemanannya pun juga sudah luas, teman-temannya sudah biasa melihat konten pornografi, ia pun tidak malu lagi. Maka ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tata kelola pendidikan ataupun penguatan karakter. Jika ini membentuk pelajar ataupun para pelajar yang entah itu anti pornografi atau apapun, tidak bisa orang per orang. Harus secara masif, harus lingkungan yang dibentuk. Harus kita memberikan edukasi secara masif dalam bentuk lingkungan pertemanan. Maka cara untuk mencegah si anak tidak jatuh ke pornografi bukan ke anak per anak, mainnya langsung ke lingkungan pergaulan. Dan kita harus sadar, di era sekarang sepertinya lebih banyak anak itu berada di lingkungan sekolah dibandingkan di lingkungan di rumah. Mulai dari pagi sampai siang sekolah, dari siang sampai sore les, sore sampai malam mungkin banyak semua kawan. Di rumah juga hanya malam hari, mulai dari jam 9 sudah tidur. Di sini kita akhirnya tahu, kalau kita hendak membentuk karakter, tidak bisa lagi orang per orang. Pertanyaan dari Ibu Nurhayu, apakah ini bisa diobati? Perlu perhatikan sepengetahuan. Mengobati sesuatu, jika sesuatu itu telah dianggap sebagai penyakit. Jika tidak dianggap sebagai sebuah penyakit, mau obati apanya? Ini pula yang kami temukan. Berkali-kali kami terpaksa direvisi oleh reviewer waktu kami mempublish jurnal kami. Jawabannya cuma pertanyaan mereka itu yang paling utama satu, apa sebetulnya indikator adiksi pornografi? Karena tidak ada yang namanya penyakit adiksi pornografi itu nggak ada sampai sekarang. Yang adalah adiksi terhadap zat narkotika, adiksi terhadap mobile gaming ada, adiksi terhadap shopping online ada, tapi adiksi pornografi itu belum ada. Nah, inilah kenapa kami para peneliti, kita semua tahu ya, yang namanya penyakit itu disahkan berdasarkan konsensus. Hasil riset sudah ada, ini dipaparkan. Mengetahui bahwa ini benar loh merupakan sebuah penyakit, memberikan dampak yang sama besarnya dengan orang-orang yang mengalami kecelakaan di masa depan. Sekalipun intelijensinya sama,
tetapi perilaku seksualnya itu mengalami permasalahan dibandingkan mereka-mereka yang tidak mengalami adiksi. Maka pertanyaannya, apakah kecanduan pornografi itu bisa diobati? Muncul pertanyaan di awal dulu, emangnya adiksi pornografi itu penyakit? Sampai sekarang belum. Tetapi sekalipun secara ilmiah, secara medis belum dinyatakan sebagai sebuah penyakit, secara sosial, secara moral kita tahu ini ada yang salah. Maka berbicara terkait masalah bagaimana rehabilitasi, ada satu hal yang perlu dipahami. Yang namanya adiksi, pengobatan apakah bisa? Jawabannya adalah iya. Tetapi pengobatan adiksi bukanlah hitungan 1-2 hari, bukanlah hitungan 1-2 minggu, bukan hitungan 1-2 bulan, hitungannya sangat lama. Dan orang-orang yang mengalami adiksi cenderung untuk relapse nantinya. Maka saya selalu sampaikan, daripada kita berpikir mengobati, lebih bagus berpikir untuk mencegah. Itu yang pertama. Tetapi kalau ia terlanjur sudah mengalami adiksi, bagaimana? Kita mencoba mengobati dengan cara mengetahui bagaimana karakter otak manusia. Yang namanya otak manusia itu, sekalipun ia mengalami adiksi, ia bisa dialihkan. Yang namanya otak manusia itu cenderung ikut pertemanan. Maka kita ambil salah satu contoh gampang. Ada anak-anak yang terlalu begitu suka bermain video game, adiksi terhadap game online. Perlu dipahami, yang membuat seorang adiksi bukanlah gadget, tetapi apa yang ada di dalam gadget itu. Kebetulan gaming ada di dalam gadget yang membuat anak begitu tertarik pada gaming. Yang namanya tontonan ada di dalam gadget. Anak itu adiksi terhadap tontonannya, bukan kepada gadgetnya. Maka mereka-mereka yang mengalami adiksi terhadap penggunaan gadget, bermain video game, karena kita tahu anak itu sangat mengikuti teman-temannya, maka untuk mencegah anak kita tidak lagi adiktif terhadap game, mobile game, ya perlu kita aja bukan anak itu sendiri, tapi teman-temannya kita tanya. Kita tahu nih anak kita pertemanannya siapa aja. Kalau kita ingin anak kita tidak lagi selalu bermain video game, kita mulai dari kawan-kawannya juga. Yuk, sore hari nggak usah lagi main video game, mainlah keluar. Tapi iPad, handphone, tinggal dalam rumah ya. Anak-anak remaja itu cenderung mengikuti kawan-kawannya. Maka untuk mencegah kejadian ini, maka saya selalu point of view tata kelola pendidikan dan penguatan karakter, bukan orang per orang. Jika ingin terhindar anak-anak dari adiksi pornografi, karena kita tahu mereka dapat dari kawan-kawannya, maka secara masif kita perlu memberikan edukasi kepada para pelajar apa yang akan terjadi, bagaimana dampak ke depannya. Sudah tahu betul ujian, tapi masih juga nonton bokep sekarang. Kira-kira begitu ya, Bang Azwar ya. Bagaimana seseorang itu akhirnya tidak lagi merasa malu, bagaimana cara pencegahannya, paling utama bukan hanya kepada anaknya, tapi pada lingkungannya. Itulah point of view tata kelola pendidikan ataupun penguatan karakter yang bisa saya berikan kira-kira Bang Azwar. Mudah-mudahan memberikan penjelasan. Baik, Pak Esmi. Terima kasih banyak jawabannya. Yang tercover tadi dari Ibu Sri dan Ibu Nurhayu. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pak Imron, apakah sudah monitor, Pak? Oke, Pak. Siap, Pak Imron. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Amri Dunan dari PRKP BRIN. Nama untuk Pak Imron, bagaimana membuat dan mengimplementasikan tata kelola pendidikan di Indonesia terkait penguatan karakter anti pornografi. Kemudian, menurut Pak Imron, apakah pendidikan seks di sekolah sudah dibutuhkan? Mengapa dan bagaimana caranya? Karena hal tersebut masih dirasa tabu di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini dari Pak Darmanto, selama ini riset tentang pola penggunaan gadget dalam keluarga Indonesia secara berkesinambungan sulit ditemukan. Gitu. Pada riset demikian sangat dibutuhkan sebagai rujukan untuk penyelenggaraan literasi digital. Samping itu sudah waktunya dilakukan pengukuran indeks literasi digital pada keluarga Indonesia. Bagaimana institusi di mana Pak Imron sekarang berada menjawab dua permasalahan yang saya sampaikan ini? Ya, tiga itu dulu Pak Imron, silahkan. Ya, terima kasih Pak Aswin untuk pertanyaannya dari siapa itu Bu Aswin tadi? Ya, dari Pak Amri Dunan. Ya, Pak Amri Dunan ya. Dua hal yang menyangkut konteks pendidikan, mestinya Budi Amesti yang lebih tepat ini karena kami ada di penyusunan kebijakan makro. Tapi pengalaman kami dalam ikut menyusun kebijakan di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian dan praktik di lembaga-lembaga pendidikan memang istilahnya kalau kita mengawal kebijakan untuk katakanlah di kementerian, di sekolah, di satuan pendidikan,
untuk mengintegrasikan kurikulum pendidikan, untuk mengenalkan kepada anak-anak itu yang apa, yang sudah pernah dilakukan malah justru di pesantren-pesantren itu ada kitab seperti Ukudul Jen atau apa itu malah diajarkan pada santri-santri yang memasuki akhir balik. Sehingga kalau ini kita coba transformasikan ke pendidikan formal yang di tingkat dasar sampai ke menengah, itu yang paling strategis itu adanya di PAUD HI malah di tingkat pendidikan anak usia dini, Pak Aswin. Nah, untuk pendidikan anak usia dini yang kita pernah gagas bersama Impaudi itu adalah ya pertama memperkuat pemahaman dulu dan literasi digital tentang beberapa konten pornografi yang terpapar atau memapar anak-anak itu kepada budak-budak PAUD-nya. Kemudian kita coba bikin semacam workshop menggali pengalaman dari celotehan anak-anak itu, dan dari situlah sebenarnya kita bisa mengkreasikan pola pendidikan yang ada di PAUD HI yang nanti disampaikan juga ke orang tuanya itu yang mempunyai anak-anak bawah 2 tahun atau bawah 5 tahun. Jadi parenting juga atau pengasuhan juga mulai diperkenalkan dengan hal seperti ini, sehingga tadi apakah itu tabu atau tidak tabu, kita tahu nilai kita sekarang sudah bergeser norma-norma itu, tapi bagaimanapun atau apapun pergeserannya, yang penting kita harus sepakat bahwa ini bukan hanya urusan pemerintah atau urusan negara. Untuk di level orang tua, di level masyarakat, hal-hal ini diperkenalkan secara arif sesuai dengan konteks budayanya, konteks keluarganya, sehingga anak-anak secara normatif maupun secara implementatif tuh sudah tahu gitu. Terutama di gawai itu ya, di konten di aplikasi-aplikasi yang ada. Saya pernah diundang oleh salah seorang pembuat konten dan bekerjasama dengan Muhammad, saya sebutkan namanya, perguruan yang di bawah jaringan Al-Azhar itu sudah mulai juga itu diperkenalkan hal seperti ini kepada orang tuanya, kepada orang tua murid, kepada guru dan segala macamnya. Jadi peran dari pentahalik 5 unsur yang ada di dalam masyarakat ini, yaitu pemerintah, orang tua, kemudian tadi Mas Andi Adrian tuh menekankan sekali peran swasta atau peran dari produser untuk hal ini. Seperti ini juga dalam artian pendidikan itu kita harus mulai melangkah lebih maju dan lebih luas lagi. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa pendidikan itu hanya pendidikan formal, tapi hal yang berkaitan dengan pengasuhan, hal yang berkaitan dengan pengenalan atau cerdas literasi digital, itu juga harus mulai diperkenalkan kepada anak-anak melalui berbagai macam sumber, melalui berbagai macam cara, dan melalui berbagai macam pintu-pintu kegiatan begitu. Itu Pak pertanyaan atas 2 hal yang berkaitan dengan konteks pendidikan anak-anak dalam mensikapi konten pornografi atau justru kepada anak-anak yang sudah terpapar pornografi. Sementara itu Pak Asin. Siap, Pak Emron. Terima kasih banyak jawabannya. Jadi kalau pendidikan tadi nanti bisa dijawab lebih banyak oleh Ibu Diah ya. Kemudian Nah, ini Ibu Diah Maesti nih ya. Saya mau belajar dari Ibu Diah nih, dari pusat pengembangan karakter atau yang sejenisnya. Terima kasih. Ya. Jadi itu tadi ada pertanyaan juga ya. Bang. Ya. Dari Pak Amri untuk Bu Diah. Ini bagaimana mewujudkan tata kelola penguatan karakter anti pornografi di sekolah menengah? Apakah faktor-faktor sukses dan penghambat dalam mewujudkannya? Kemudian ini pertanyaan yang sama juga kepada Pak Imron tadi. Ini apakah pendidikan seks di sekolah sudah dibutuhkan? Kemudian ada satu lagi dari Pak Marudur untuk Bu Diah. Ini bagaimana dengan Indonesia? Apakah pada level SD atau SMP sudah diterapkan pendidikan karakter atau akhlak di kurikulum, dan apa kendalanya? Silakan Ibu Diah. Baik, terima kasih Mas Azwar. Baik, tadi dari Pak siapa maaf yang tata kelola dengan pendidikan seks? Dari Pak Amri Dunan. Pak Amri ya. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Amri. Tadi sudah sangat jelas sebenarnya dari Pak Imron sudah mengungkit sedikit. Jadi terkait
penguatan profil pelajar Pancasila itu kita sekarang sudah punya proyek namanya P5, Bapak Ibu. Itu semua sudah diterapkan, memang belum semuanya, jadi ada sekolah-sekolah percontohan, kita menyebutnya sekolah penggerak, itu yang menerapkan P5 dalam kurikulumnya mereka. Jadi ada kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di situ pun selain itu kita punya keputusan dari Kepala BSKAP yaitu tentang kurikulum itu nomor 009 tahun 2022. Di situ juga sudah ada tahapan pengembangan dimensi yang tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ada 6 dimensi itu sudah kita buat per tahapan. Jadi dari mulai anak usia dini sampai anak usia SMA atau SMK. Jadi per tahapan itu apa yang harus mereka capai, bagaimana ketercapaian itu dilakukan, apakah dengan proyek, apakah dengan pembiasaan dan lain-lain itu sudah ada di SK tersebut. Nah, nanti mungkin saya bisa share kali ya, Mas Azwar ya, panduan dan SK-nya nanti saya share di chat. Lalu itu memang kalau kayak P5 itu sudah contohnya seperti ini. Saya bisa share nggak ya, Mas ya? Jadi misalnya di dalam profil pelajar Pancasila terkait dimensi keberagaman atau terkait dimensi kebinekaan global, itu ada satu poin bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya. Ini bisa share screen nggak ya? Atau saya bacakan aja biar cepat. Bangunlah jiwa dan raganya. Ya, ini Mas ya, ciri khasnya Zoom. Ada kendala seperti ini. Jadi kalau untuk pornografi mungkin saya rasa bisa masuk di sini, bangunlah jiwa dan raganya. Jadi peserta didik bisa membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being, perundungan, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Jadi, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD, SD-MI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK dan sederajatnya. Ya, nah, sudah ada juga contoh kontekstualisasi temanya. Jadi kalau untuk misalnya kita ambil jenjang SMP atau SMA atau setara, itu kegiatannya apa sih? Kita bisa ajak mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja. Kalau jenjang SMP LB atau SMA LB bisa melakukan pengembangan kemandirian dalam merawat diri dan menjaga kesehatan. Jadi di panduan ini sudah sangat ya tidak sempurna sih Bapak ya, kita masih terus menyempurnakan, tapi ini sudah ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan sejak anak-anak dari anak usia dini sampai SMA SMK, bahkan sampai SMP LB, SMA LB. Kita ada contoh-contoh kegiatannya. Lalu terkait pendidikan seks di sekolah, apakah perlu? Ini kalau dari penelitian, maaf bukan dari penelitian, kalau saya bicara dari segi pendidikan ya Bapak Ibu. Dari sejak anak usia dini pun kita sudah mengajarkan bagian, kalau mungkin pernah mendengar lagunya Bu Eli Risman, sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh itu adalah cikal bakal kita mengajarkan tentang sex education atau pendidikan seks bagi anak-anak lewat lagu, karena ini untuk anak usia dini. Ada bagian-bagian tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain atau ada bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, hanya diri dan orang tua mungkin. Jadi memang sangat perlu diajarkan, Pak, bukan boleh atau tidak boleh. Jadi jangan sampai anak-anak itu menjadi anak-anak zaman dulu yang merasa, maaf ketika kita mau ngomongin anggota tubuh yang sensitif itu rasanya tabu banget. Kita mau ngomong, mau ngomong penis kita ganti menjadi burung, itu sebenarnya sangat tidak edukasi gitu. Jadi untuk pendidikan anak usia dini sekarang
nama-nama organ tubuh itu tidak diganti dengan nama lain, tapi dengan menggunakan nama aslinya gitu. Sehingga ketika nanti ada pelecehan, ada orang lain yang menyentuh bagian-bagian sensitif, anak sudah terbiasa untuk berkata tidak boleh, dan syukur-syukur ketika itu sudah berlebih, anak sudah mampu mencari pertolongan. Harapannya seperti itu Pak. Jadi bukan kayak zaman dulu, itu nggak boleh, itu saru, atau itu nggak boleh, itu nggak sopan. Kalau sekarang malah kita harus ajarkan, tapi dengan sesuai dengan tahapan pemahaman dan tahapan perkembangan otak anak tersebut. Gitu. Lalu itu kali ya untuk Pak Amri ya. Ya, Lalu yang tadi Mas Asun yang satu lagi pendidikan karakter apa? Untuk SMA ya? ya, untuk pendidikan sekolah menengah. Oke, tadi sebenarnya sudah sekaligus menjawab ya Mas ya, terkait panduan penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu tata kelolanya, bagaimana ini mulai diselipkan dalam kurikulum, dalam pembelajaran di kelas itu sudah ada. Jadi tidak kalau untuk kelas SD, untuk kelas 1 dan 4 itu berbunyi Pak. P5, ada mata pelajaran P5, tapi kalau untuk selain itu diselipkan ke dalam pembelajaran masing-masing gitu. Jadi pembelajaran atau bidang studi di sekolah tersebut. Jadi memang ini sudah diterapkan dan memang tidak seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Ini bukan satu kayak bikin candi ya, zaman dulu yang semalam jadi gitu ya, tapi ini membutuhkan proses dan tahapan. Perlu terus diupdate, terus diingatkan sehingga anak-anak itu menjadi pendidikan karakter itu semakin budaya di dalam dirinya. Gitu. Semoga cukup menjelaskan Mas Azwar, atau mungkin ada yang lain? Sambil. Yang dari Pak Marudur tadi, Bu. Yang mana ya Pak Mas? Terkait pendidikan karakter atau akhlak di kurikulum untuk SD atau SMP, apakah sudah ada? Oke. Pendidikan karakter sebenarnya sebelum ada PPP pun sudah ada ya, pendidikan agama ya Mas ya, pendidikan agama dan PKN mungkin kalau kita dulu ingat. Nah sekarang dimasukkan kembali, dikuatkan kembali, makanya tadi dimensi pertama adalah dimensi akhlak mulia dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang itu kami merasa, kementerian merasa dan mendapat masukan dari semuanya adalah fondasi dari manusia untuk selanjutnya dia berkembang. Jadi ketika dia akhlaknya sudah baik, pendidikan agamanya sudah kuat, dimensi-dimensi lainnya akan mengikuti. Gitu. Bagaimana dia berkreasi, dia mampu berpikiran global itu ketika dimensi pertamanya sudah kuat. Jadi ini sudah dilaksanakan, sudah diterapkan dan sudah diaplikasikan juga. Gitu. Itu tidak kita buang Pak, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Dia jawabannya. Semoga sudah. Nanti aku share di chat ya Mas ya kali ya. Ya, boleh nanti di-share. Ya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Edmi dari Ibu Meli Ekpat, kemudian Ibu Nina Kusuma, dan Pak Darmanto. Nah, untuk Ibu Meli sendiri bertanya, apakah pengaruh adiksi itu sama reaksinya antara laki-laki dan perempuan? Nah, ini lihat dari jenis kelaminnya, Pak. Karena kan hormonalnya itu laki-laki dan perempuan bisa mempengaruhi otak mau agresif atau tidak. Apakah benar demikian? Nah, kalau dari Ibu Nina, adakah terapi sederhana yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah terhadap anak, bahkan orang tua yang sudah terlanjur kecanduan pornografi? Nah, ini terapi sederhana, Pak. Dari Pak Darmanto, nah ini pada Pak Edmi juga, ini dalam artikel Pak Edmi yang mana yang saya bisa memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai tidak adanya hubungan antara otak kanan dan otak kiri dengan cara berpikir kritis dan kreatif. Ini penasaran ya Pak Darmanto nih Pak. Kemudian yang terakhir dari Pak Darmanto ini adakah perbedaan dalam hal kecerdasan sosial dan emosional antara anak yang adiksi dan non-adiksi pornografi? Silakan Pak Edmi, pertanyaan dulu.
Baik, terima kasih banyak Bang Azwar dan kepada rekan-rekan semua yang bertanya. Terkait dengan pertanyaan pertama Pak Darmanto, perbedaan otak kiri sebelah kanan, saya sudah share langsung ke beliau. Screen capture-nya, riset yang menunjukkan itu sebelah kanan. Dan ada satu hal yang mesti rekan-rekan pahami terlebih dahulu. Bicara terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan, terutama dalam otak, perlu dipahami kita bicara terkait jenis kelaminnya atau terkait dengan gender. Kenapa ini perlu kita pisahkan? Sering sekali jika berbicara mengenai masalah perbedaan laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan loh. Itu sesungguhnya berbicara mengenai masalah gender. Kalau berbicara terkait perbedaan jenis kelamin itu perkara masalah biologis. Tapi dengan masalah gender itu sudah termasuk ke ranah konteks sosial dan konteks pengalaman. Kenapa antara laki-laki dan perempuan itu bisa berbeda otaknya dalam hal kaitan dengan gender? Perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya otak manusia itu berkembang berdasarkan pengalaman yang ia alami. Maka jika kita lihat perbedaan berdasarkan gendernya, kenapa laki-laki dan perempuan itu bisa berbeda? Kalau laki-laki dari kecil sudah diajarkan bermain bola, perempuan dari kecil diajarkan bermain boneka. Maka seiring berjalannya waktu berdasarkan perbedaan gender, karena terdapat perbedaan pengalaman, terdapatlah perbedaan bagaimana antara laki-laki dan perempuan merespon terhadap stimulasi yang akan ia dapatkan di masa besar. Nah, sekarang, kalau ditanya apakah ada perbedaan otak antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender, tentu iya. Bagaimana saya jawab tadi berdasarkan pengalamannya. Tetapi, bagaimana perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan terkait masalah konten pornografi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama-sama. Saya ingat apa yang diajarkan oleh guru saya, Profesor Eiji Watanabe, membimbing saya waktu S3 di Jepang sana. Ia bilang begini, Edmi, yang namanya ilmuwan adalah boleh, bohong jangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya pun harus menjawab berdasarkan pengalaman riset kami. Penelitian kami terkait adiksi terhadap konten pornografi kepada anak dan remaja itu dilakukan kepada 30 orang. 15 orang yang sudah kita identifikasi kuat adiksi terhadap konten pornografi dan 15 orang yang betul-betul kita yakini tidak ada adiksi terhadap konten apapun. 15 orang yang terindikasi adiksi ini tidak kita lihat jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan kita anggap sama saja. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Beli bagaimana perbedaannya, maka sebetulnya ada pertanyaan lagi, ada satu penelitian lagi, kelompok adiksi laki-laki dan kelompok adiksi perempuan. Kita tidak melakukan perbedaan di antara kedua hal itu, maka kita belum bisa menjawabnya. Tetapi ada satu hal yang mesti teman-teman pahami. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang melihat atensi visual, baik laki-laki atau perempuan, pada saat diberikan tontonan tertentu. Atensi visual maksudnya apa? Pada saat kita melihat sebuah objek, misalnya teman-teman sekarang sedang melihat layar monitor. Kita semua tahu, saya bisa berkata rekan-rekan sedang melihat layar monitor. Tapi tidak ada satupun yang tahu di layar monitor persisnya yang mana yang rekan-rekan semua lihat. Apakah melihat tulisan recording-nya kah yang di sudut kiri atas, atau melihat wajah saya kah, atau jangan-jangan melihat sudut kanan bawah, tombol lift karena ingin cepat lift. Untuk mengetahui bagaimana atensi visual seseorang, maka ada teknologi yang namanya Human Eye Tracker, mengetahui bagaimana atensi visual seseorang. Dan terkait dengan masalah konten seksual tubuh manusia, laki-laki dan perempuan sama aja. Laki-laki cenderung melihat jenis kelaminnya perempuan, kita melihat buah dadanya atau belakang lainnya, perempuan pun sama aja. Kalau kita melihat wajah, melihat bagian bawahnya. Dan ternyata hal yang sama pun kami temukan waktu melakukan penelitian terhadap mereka-mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi. Laki-laki dan perempuan proporsinya sama. Kita selama ini selalu beranggapan bahwa pornografi itu hanya masalah laki-laki. Ternyata penemuan di lapangan oleh kami, nggak tahu ya bersalah bagaimana, laki-laki dan perempuan sama aja. Jadi pertanyaan Bu Beli, apakah ada perbedaan otaknya? Kami tidak melihat perbedaan otaknya. Tapi kami melihat perilakunya sama aja. Dan pertanyaan terkait dengan Pak Darmanto, perbedaan kecerdasan sosial dan emosional, sayangnya kami belum masuk sampai ke ranah sana, Pak. Mungkin penelitian lanjutannya bisa seperti itu. Hanya saja, jika kita melihat kecerdasan intelijensia antara yang adiktif dengan non-adiktif, sama aja. Tetapi jika melihat bagaimana perilaku seksual ini yang berbahaya,
Mereka yang terindikasi adiksi terhadap konten pornografi cenderung melakukan tindakan seksual belum waktunya dibandingkan mereka yang tidak mengalami adiksi. Disinilah yang betul-betul perlu kita perkuat. Jika pendidikan kita, tata kelola pendidikan hanya bicara masalah ingin menjadi Einstein belaka yang hanya pintar intelijensia, itu salah. Itulah yang saya sampaikan di tahun 2019 waktu dipertemukan dengan OASE, ibu-ibu para menteri dan juga Ibu Mufidah Yusuf Kala. Saya sampaikan, Indonesia emas 2045, 23 tahun lagi dari sekarang, itu bukan kita memegang negara. Mereka-mereka yang masih kecil, masih pelajar SMP sekarang. Jika dari masa SMP, mereka tidak tahu lagi mana prioritas, breaking sistemnya sudah rusak, lebih mau cenderung melakukan tindakan yang salah sekalipun itu tahu salah. Lebih cenderung untuk melakukan konten pornografi dibandingkan membentuk karakternya apa yang diharapkan di 25 tahun mendatang. Makanya berkali-kali sampaikan, untuk menangani masalah adiksi terhadap konten pornografi, terhadap masalah belajar, kita tahu mereka itu mendapatkan dari kawan-kawannya. Rasa malu hilang karena kontrol sosial sudah tidak ada. Rasa malu tidak ada karena memang teman-temannya semua pada nonton bokep. Kalau kita ingin memperbaiki karakter si anak, tidak mungkin satu persatu mainnya. Kita harus menyentuh secara holistik. Nah, berkali-kali saya sampaikan, secara medis sudah tahu bagaimana pengaruh konten pornografi terhadap perilaku dan otaknya si remaja. Penanganannya bukan orang per orang, penanganannya adalah holistik. Karena sifat manusia si pelajar mengikuti teman-temannya. Penemuan kami, anak-anak yang mengalami adiksi pornografi tidak dapat karena sendiri. Ia mendapatkan konten-konten itu dari lingkungan pergaulannya. Maka jika ingin perbaiki, kita mulai lagi kembali di tata kelola pendidikan untuk penguatan karakternya. Kira-kira begitu ya Pak Azwar ya? Ya, Saya menjawab pertanyaan. ya Pak Edmi. Mudah-mudahan. Kalau yang tadi Yap. terapi sederhana, adakah yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah? Gitu? Oh ya, mengerti. Sebagaimana saya sebut tadi, kalau kita mengobati atau menterapi jika sesuatu itu dianggap sebagai penyakit. Inginnya kami adiksi pornografi dianggap sebagai penyakit. Tapi ada satu hal yang bisa kita ketahui nih Pak Azwar dan rekan-rekan semua. Seseorang itu sudah dinyatakan tanda-tanda adiksi adalah, pertama, ia sifatnya impulsif. Jika diambil barang yang ia suka, ia akan marah. Jika ia tidak melihat konten pornografi atau tidak bermain video game dalam satu hari, ia akan uring-uringan. Maka cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu adalah, ingat, yang namanya adiksi itu bisa kita alihkan. Jika ia terlanjur suka bermain video game atau nonton konten pornografi, kita berikan ia hal-hal yang menstimulasi perhatiannya. Apakah kita ajak baca buku bersama atau kegiatan kita yang lainnya. Intinya kalau hanya menyuruh, ia tidak akan berhenti. Kalau hanya menyuruh jangan lagi nonton ya, ia tidak akan menonton. Yang bisa kita lakukan adalah kita alihkan kegiatannya. Lalu yang kedua, kita lihat teman-temannya bagaimana, siapa teman-teman dekatnya. Teman-teman dekatnya itulah kita ajak sama-sama, udah ya bermain video gamenya cukup, udah main-main keluar aja. Main bola sana kayak, alihkan yang lainnya. Mengalihkan dan mengajak kawan-kawan yang lainnya. Kira-kira begitu Pak Azwar, cara penanganannya yang sederhana. Baik. Jadi memang anak-anak itu mendapatkan konten itu tidak dapat sendiri gitu ya. Dia dapat dari lingkungan pergaulannya gitu. Sehingga betul peranan orang tua dan komunitas tempat dia tinggal itu besar dalam hal ini. Terima kasih Pak Edmi penjelasannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan tadi dari Pak Andi Ardian, tanggapan terkait dari kepada Pak Imron, ini terkait ratifikasi OPSC UU nomor 10 tahun 2012 yang sampai saat ini belum selesai dan belum dikirimkan oleh negara, padahal ini akan sangat membantu melihat progres Indonesia dalam penanganan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Seingat kami, sebelum pandemi, Kemenkumham sudah memiliki draft, namun setelah pandemi tidak dilanjutkan. Nah, ini mungkin informasi di pemerintahan bisa disampaikan oleh Pak Imron. Kemudian ada juga pertanyaan untuk Pak Imron dan Ibu Diah. Ini pengalaman dari Pak Syakib Arsalam. Jadi, ketika bersama anak-anak, beberapa kesempatan gitu, harus menonton TV atau HP, beliau ini memperhatikan bahwa anak juga ternyata bosan dengan televisi dan HP, dan jadi menurut praktiknya gitu, anak-anak itu sebenarnya tidak memiliki potensi untuk menonton seharian. Mereka juga butuh waktu bermain. Nah, ini sehingga adiksi sebenarnya pada konten
pornografi atau bahkan adiksi pada video game itu sebenarnya punya kecenderungan untuk secara natural gitu ya, Pak Syakib ini, karena anak itu sendiri dia tidak tidak berfokus hanya menonton TV seharian, dia bosan juga begitu. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Pak Nurdin untuk Pak Imron. Akses internet yang sangat terbuka ini menyebabkan banyak anak-anak kurang kontrol dari orang tua karena orang tuanya sendiri sibuk mencari nafkah untuk keluarga, dan dapat menyebabkan pornografi tumbuh subur pada anak-anak usia sekolah. Bagaimana solusi dan kebijakan Menko PMK dalam bentuk aksi nyata untuk mencegah pornografi menghancurkan generasi bangsa? Ya, 3 itu dulu Pak Imron, silahkan Pak. Ya, makasih untuk Mas Andi Ardian masukannya, dan dalam konteks ini Pak Menko PMK dengan Pak Menko Polhukam sebagai Ketua 1 dan Ketua 2, sementara Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian. Untuk isu-isu yang tadi yang perlu laporan ke dunia internasional sedang kita update lagi Pak, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andi Ardian ini menjadi perhatian kita perhatian kami untuk selanjutnya Pak. Dan akan saya sampaikan ke pimpinan setelah rapat ini mengenai hal yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Ardian. Untuk yang kedua berkaitan dengan konten pornografi dan regulasi yang disampaikan di ruang chat itu, memang kelihatannya atau bukan kelihatannya, dalam pandangan negara kita itu tidak sedang menghapus atau menghilangkan pornografi, tapi semangat undang-undang yang ada itu mengatur pornografi itu masih dalam tanda kutip boleh di ranah kesehatan dan pendidikan, sehingga ketika itu dikaitkan dengan tusi Kemenko PMK yang berkaitan dengan adanya gugus tugas anti pornografi yang di tahun 2012 itu, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan menindaklanjuti lagi atau mengaktifkan lagi supaya menjadi satu hal yang efektif di dalam implementasinya. Nah, kalau undang-undang itu kalau mau efektif itu ada beberapa langkah. Sayangnya misalnya setelah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada instruksi presiden, ada permen dan sebagainya. Nah, itu secara empirik itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melakukan turunan-turunan itu, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kemudian tugas-tugas negara untuk mengendalikan atau mencegah pornografi ini menjadi satu jalan panjang. Saya pikir itu menjadi satu jalan panjang yang tidak bisa betul seperti legenda Bandung Bondowoso yang semalam bisa kita selesaikan, tapi perang terhadap pornografi ini mungkin bisa menjadi satu generasi. Yang kita tahu di 2045 kita sudah mencanangkan akan menghasilkan generasi Indonesia emas. Saya bisa menjadi satu hal yang, atau kita semua bisa menjadi satu hal yang prihatin ketika misalnya Pak Dr. Edmi tadi sebagai narasumber menjelaskan secara medis atau secara teknis bagaimana bahaya pornografi itu pada otak kita, pada perilaku kita, pada kesadaran kita, dan itu prihatin di 2045 kalau kita terus begini, Indonesia emas yang kita dambakan secara ideal tidak akan tercapai. Sehingga dengan demikian saya tidak dalam konteks bicara tapi mari kita masing-masing para orang tua, masyarakat, pemerintah di ranah penelitian mencegah agar hal-hal yang berkaitan dengan bahaya pornografi ini yang nyata-nyata menjadi suatu kedaruratan. Menurut analisis saya secara pribadi itu bisa kita kurangi. Kalau hilang sama sekali secara teknologi dan secara empirik tidak mungkin ya, sehingga ada usulan untuk misalnya membredel atau menghilangkan pornografi di Indonesia itu sudah pernah dicoba oleh lembaga cyber dan oleh
teman-teman di dunia pendidikan, baik itu perseorangan maupun kelembagaan, itu memang persoalan-persoalannya lebih kepada konten dan kepada teknologi yang ada, yang berkejaran atau kecepatan hal-hal seperti ini ya saling kita menjadi satu tantangan. Ketika kita menutup atau menyetop atau kita memblokir satu konten pornografi, maka dengan teknologi wifi atau internet atau teknologi multimedia atau dunia maya yang ada akan dihasilkan konten pornografi atau paparan pornografi yang lainnya, sehingga persoalannya kembali kepada kita. Ayo kita berperan masing-masing di level pengasuhan orang tua dan keluarga yang paling dekat. Itu saya setuju dengan pendapat narasumber tadi Pak Dr. Edmi, bahwa setidaknya kita tidak hanya menyuruh secara lisan, tapi harus ada upaya-upaya konkret untuk pengalihan, untuk menciptakan alternatif kegiatan yang lebih positif, terutama di sekolah. Ada pentas seni, ada ekstrakurikuler yang lebih menarik, lebih happening daripada kita hanya seharian nongkrong konten-konten yang seperti tadi saya sampaikan. Saya pikir itu kerja belum selesai, apalagi tentang pornografi. Tantangan ke depan di 2045, Indonesia, generasi emas Indonesia menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, amal jariah bagi kita, dengan ilmu, dengan penelitian, dengan regulasi, dengan praktek-praktek baik, kita akan menjadi kebersamaan untuk mencegah meluasnya pornografi ini secara tidak terkendali. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imron. Jawabannya sangat mencerahkan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Diah. Ini dari Pak Nurdin dan Pak Tatang, agak mirip pertanyaannya gitu. Kira-kira bagaimana bentuk implementasi P5 di sekolah untuk mencegah pornografi? Kemudian ini ada semacam case begitu dari Ibu Mariam Awang. Ini terkait dengan remaja anak didiknya yang terang-terangan melakukan konten pornografi dan sering berpakaian tidak sopan. Ini sudah dicoba berbagai pendekatan dari tokoh agama, psikolog, dan juga rumah perempuan, namun kembali lagi ke posisi awal, kondisi awal. Nah, ini bisakah Ibu Dia memberikan solusi mengenai kasus ini agar dapat berangsur-angsur pulih? Ya, silakan Bu Dia. Baik, terima kasih Mas Azwar. Aku ke Ibu siapa tadi Mas ya? Ibu Mariam Awang. Bu Mariam, ya. Ketika kita mendapatkan kasus seperti itu, sebenarnya tidak bisa dengan bahan itu saja ya Bu. Bagaimana kita memberikan jalan keluar itu banyak faktor yang melatar belakangi anak tersebut berperilaku seperti itu. Kalau tadi Dr. Edmi sudah mengatakan orang dan Pak Imron bahwa kita sedang galak-galaknya nih melakukan parenting atau pendidikan orang tua. Tetapi ketika kita sudah sekolah, sudah melakukan itu ke orang tua, tapi orang tuanya tidak tembus nih, artinya orang tuanya tidak mempunyai kesadaran, akhirnya hanya bicara aja, hanya ngomong, jangan pakai baju mini, jangan pakai baju nggak sopan, tapi orang tuanya pakai baju nggak sopan. Jangan megang handphone, tapi orang tuanya pegang handphone terus. Akhirnya di sini ketika kita ngomong sama contoh, itu lebih kuat mana? Sebenarnya kan lebih ke contoh ya, konsistensi sama komitmen yang tadi sudah Dr. Edmi sampaikan di awal, itu sangat perlu. Kalau ternyata kita sudah pendekatan nih ke anak ini dari mulai sekolah, dari lingkungannya, dari komunitas-komunitas lain, tapi anak itu kembali lagi ke perilakunya seperti itu, mungkin ada yang salah nih. Apakah dari keluarganya yang tidak secara holistik mendukung perubahan dia, misalnya tadi mungkin contoh-contoh lebih banyak nih, ternyata lingkungannya banyak yang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sopan. Itu secara tidak sadar masuk ke dalam memori otak sehingga dia menganggap itu tidak apa-apa, itu tidak ada masalah, itu sopan-sopan aja kok. Kalau Mas Aswar atau teman-teman Bapak Ibu di sini pernah ingat dulu tahun berapa saya lupa, di Indramayu pernah ada penelitian mengatakan
bahwa berapa persen anak-anak di Indramayu pengen cita-citanya menjadi seperti Tante A. Tante A itu adalah penyalur tenaga kerja, dan tenaga kerjanya itu di setting untuk menjadi pemandu lagu. Nah, itu karena menurut anak-anak itu si Tante A-nya ini kaya, rumahnya bagus, bisa menolong orang. Bahkan ibu saya mungkin kerja sama Tante A itu dapat uang, bisa nyekolahin saya. Dianggapannya Tante A itu adalah malaikat. Jadi contohnya yang dia lihat adalah sesuatu yang benar-benar ada di depan matanya. Kalau kita ternyata lingkungannya dia tumbuh seperti itu, mungkin kalau di Surabaya dulu ada Gang Doli dan lain-lain, tapi kita tidak mengimbanginya dengan muatan agama, muatan karakter, ya dia akan menganggap seperti itu tidak apa-apa, itu sopan-sopan saja. Yang harus kita lakukan adalah sekolahnya nih harus ke rumahnya dia dulu nih Bu. Kita lihat dulu bagaimana lingkungannya. Karena tadi trisentra pendidikan, sekolah, rumah, sama lingkungan itu tidak bisa putus. Sekolah jungkir balik merubah satu siswanya, tapi tidak didukung dengan lingkungan dan orang tua di rumah, itu tidak akan sempurna, tidak akan berhasil programnya. Jadi mungkin bisa pendekatan ke rumah dulu Bu, dilihat, kita hanya observasi aja kira-kira kesalahannya di mana, sehingga itu baru bisa kita putuskan terapinya apa nih, obatnya apa nih yang harus kita lakukan gitu. Nah terus tadi ya konsisten dan komitmen intinya harus bareng-bareng antara lingkungan dan keluarga serta sekolah. Lalu tadi implementasi P5 dalam pornografi ya Mas Azwar ya. Tadi sebenarnya sudah saya jawab ketika yang sebelumnya ya, tadi yang sesi sebelumnya bahwa di panduan P5 sudah ada poin-poinnya. Salah satunya itu pornografi memang menjadi satu fokus untuk menjadi masalah di dunia pendidikan, karena imbasnya itu lebih ke kekerasan seksual. Jadi kalau boleh Mas Azwar, saya waktu itu kita memang punya Permendikbud Mas untuk Satgas, untuk pembentukan Satgas di perguruan tinggi, untuk sementara masih di perguruan tinggi. Jadi Satgas itu berisi dosen-dosen maupun tenaga pendidikan. Jadi apapun yang dilaporkan oleh mahasiswa, dosen atau tenaga pendidikan ke dalam Satgas itu nantinya akan dilanjutkan ke dalam ke Itjennya kayak Kemendikbud untuk dilanjutkan ke pihak yang terkait. Nah, bagaimana sih kita untuk pornografi ini memang saya kalau membahas ini tuh agak dilema karena kita mau memulai dari yang mana dulu gini ya. Tapi yang jelas dengan P5 ini merupakan salah satu upaya untuk menghadapi atau mencegah. Kita bicaranya seperti kata Dr. Edmi, jangan menganggap ini kalau bisa jangan diobatin dulu, tapi dicegah dulu nih. Karena kalau sudah diobatin itu kan sudah menjadi penyakit. Nah, kita nggak mau nih ada penyakitnya dulu. Kita kuatkan dulu anak-anak dengan karakter-karakter positif yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Lewat apa? Lewat P5, lewat proyek pengenalan profil pelajar Pancasila. Linknya sudah saya bagikan, Mas, panduannya. Itu mungkin bisa disampaikan kalau ke sekolah belum, ke sekolah Bapak, putra-putri Bapak Ibu belum melakukan, bisa untuk di rumah. Jadi betul ketika kita bicara dengan anak-anak usia dini, pasti metodenya beda. Kita akan mungkin lebih banyak bermain, lagu, dan mungkin aktivitas gambar. Tapi ketika kita sudah bicara pada anak-anak SMA, SMK, itu lebih ke ngobrol. Kita menjadi teman mereka. Sehingga nanti ini PR-nya Indonesia sebenarnya satu sih Mas, untuk parenting ya. Kita suka lupa ngobrol sama anak-anak. Itu. Ketika kita sudah anaknya sudah besar, sudah SMP, SMA, apalagi kuliah, suka lupa nih diajak duduk bareng. Ingat lagi iklannya Sariwangi ya, teh ya, ngobrol yuk gitu. Karena emang itu kuncinya sehingga kita bisa tahu anak kita lagi ada kendala apa nih, ada masalah apa dan lain-lain. Itu Mas Azwar, semoga sedikit mencerahkan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bu Diah. Jadi tadi ada dua kira-kira. Yang pertama adalah
keteladanan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah banyakin ngobrol sama. Ya, ini saya kira relatif hampir semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, ada beberapa mungkin yang belum, tapi memang waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Jadi ini ada tanggapan secara langsung dari Pak Eko Susanto. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Untuk Bu Dia dan mungkin nggak asing ya dengan teman-teman di Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia gitu. Kami di asosiasi juga sudah menginstruksikan kepada teman-teman konselor di sekolah itu untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi profil pelajar Pancasila itu di sekolah-sekolah gitu. Dan lazimnya di sekolah itu koordinatornya adalah konselor sekolah. Kemudian saya di postdoc di BRIN juga sedang mengusulkan proposal riset saya di postdoc di BRIN itu terkait dengan tata kelola implementasi dari satu platform yang saya coba kembangkan gitu supaya nanti bisa terintegrasi menjadi mode delivery sebagai alternatif penyampaian terkait pencegahan terhadap adiksi pornografi. Dan nanti mungkin mungkin ada beberapa hal yang bisa dibicarakan lebih lanjut atau mungkin akan dikolaborasikan dengan pihak-pihak terkait gitu yang mungkin nanti bisa berkontribusi dalam implementasi platform yang sedang saya kembangkan. Dan saat ini sudah terjaring 900 sekian konselor yang mewakili 37 provinsi yang ada di Indonesia gitu, yang siap kita gerakkan untuk mendampingi teman-teman guru penggerak di sekolah sebagai tindakan preventif untuk pencegahan adiksi terhadap pornografi di sekolah gitu. Kemudian sebagai tindakan yang pertama mungkin konselor sekolah itu menjadi guru di sekolah yang punya peluang lebih banyak untuk bisa menyampaikan konten-konten terkait terkait anti pornografi dan konten-konten lain yang diprogramkan oleh pemerintah gitu. Karena selain guru BK atau konselor sekolah itu tidak ada guru lain yang substansi konten pembelajarannya itu bisa disinkronisasikan. Kalau mata pelajaran itu kan ngikutin kurikulum yang dari pemerintah. Nah, kalau guru BK atau konselor sekolah itu substansinya bisa kita sesuaikan dengan program-program pemerintah yang ingin dicapai seperti apa gitu. Jadi saat ini platform sudah kita kembangkan 70%, tinggal nanti ada beberapa fitur yang mungkin perlu kita tindak lanjuti supaya supaya bisa bermanfaat gitu, menjadi sebuah ekosistem digital untuk mode delivery terkait dengan pencegahan adiksi pornografi dan mungkin program-program lain yang bisa dikolaborasikan. Ada beberapa konten yang mungkin akan kita include-kan, salah satunya pendidikan anti korupsi, kemudian pola hidup bersih dan sehat, dan pencegahan adiksi pornografi yang bisa dilakukan di sekolah gitu. Jadi konten-konten substansi itu bisa disampaikan langsung oleh guru BK atau konselor di sekolah dengan tidak mengganggu proses pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah. Mungkin itu aja dari saya, Pak Aswin. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih Pak Eko. Tanggapannya ini memperkaya informasi kita juga bahwa beliau ini dalam usaha mendorong jumlah konselor ya Pak ya. Yang tadi Pak Imron jelaskan itu ada gap itu di lapangan, kurang sekali gitu konseling. Ini diharapkan dengan adanya dorongan dari Pak Eko Susanto dan kawan-kawan ini nanti gap tenaga profesional itu bisa berkurang atau bisa hilang sama sekali. Baik Bapak Ibu semua, kira kita sudah tiba pada
akhir kegiatan kita, dan saya ingin mengundang Ibu Danuar Farida Wismayanti untuk memberikan closing remarks. Pada Ibu Yanti kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Azwar. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Bu, Kayaknya internetnya agak nggak stabil ini ya. kedengaran Bu? Oke, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa sampai siang hari ini ya bisa tuntas melaksanakan kegiatan kita dalam rangkaian elaborasi eranya ngobrolin public policy ini ya yang memang sudah dilakukan menjadi agenda rutin dari Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, khususnya ini Ibu Diah Mahesti dari Puspeka ya, Kemendikbudristek. Terima kasih sekali Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Juga ini Pak Imron Rosadi, Asisten Deputi di Kementerian PMK. Tadi beliau sudah chat kayaknya sedang dalam perjalanan, jadi mungkin tidak bisa aktif di ini Zoom meeting, tetapi masih mengikuti. Terima kasih sekali Pak Imron atas kehadirannya dan juga tadi materi yang disampaikan cukup luar biasa, dan juga Dr. Edmi ini yang salah satu visiting researcher yang ada di Pusat Riset Kebijakan Publik. Terima kasih sekali atas materi yang luar biasa pada pagi hari ini juga sampai siang hari ini, karena selama ini kita sering berbicara tentang isu kekerasan anak, pornografi, dan perlindungan anak gitu ya, tetapi memang seringkali ini lebih pada konteks sosial, aspek ekonomi, budaya, dan seterusnya, tetapi ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Edmi, gitu ya, bagaimana ini dilihat dari aspek lain dari neuroscience, dan saya banyak belajar dari beliau tentang ini, gitu ya, dan saya pikir ini ya Bu Diah ya, ini dan Pak Imron ya, ini adalah bentuk kolaborasi ya, ketika kita bicara multidisiplin gitu ilmunya, ternyata ada hal seperti ini ya. Saya beberapa kali juga berdiskusi dengan Dr. Edmi, kadangkala orang tua selalu berpikir, yaitu tadi Pak Dr. Edmi menyampaikan orang tua berpikir anak jadilah seperti Einstein gitu ya. Tetapi kadangkala itu yang sering kali dan saya juga membayangkan anak jadilah seorang dokter yang hebat, jadilah seorang dosen, guru, atau ya pasti pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, dan seringkali lupa ada beberapa hal yang memang tadi Bu Diah sampaikan. Kapan sih kita mencoba berdiskusi intens dengan mereka, ngajak ngobrol setiap kita pulang dari kantor, mungkin menanyakan bagaimana kabar kamu di sekolah tadi gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin kadangkala orang tua juga tidak boleh lupa untuk menyapa anaknya setiap harinya, walaupun sekarang sudah teknologinya juga sudah cukup luar biasa ya, kita bisa menyapa anak-anak kita dimanapun mereka berada, khususnya kalau harus sekolah ataupun kuliah di tempat lain. Jadi terima kasih sekali Ibu Diah, Pak Imron Rosadi, dan kami berharap nanti nih Bu Diah dan Pak Imron, juga nanti Pak Edmi dengan beberapa timnya yang ada di Universitas Prima juga, kita kayaknya memang sudah selayaknya dan sudah waktunya kita berkolaborasi Bu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih strategis gitu ya, bagaimana memberikan perlindungan anak yang terbaik gitu ya untuk mereka, khususnya mereka terlindung dari konten pornografi dan ketergantungan gadget dan sebagainya yang tadi cukup dibahas, cukup seru gitu ya hari ini. Dan sebenarnya ini juga nanti bisa mendukung ini dari beberapa program strategis yang ada di Kementerian PMK, khususnya nanti salah satu kementerian yang akan menjadi mitranya adalah KPPA, Kementerian Perlindungan dan
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, terus kemudian juga Kementerian Sosial karena sebagai salah satu kementerian teknis yang memberikan perlindungan juga ya, proses rehabilitasi sosial dan seterusnya gitu ya. Juga nanti dengan Kemendikbudristek nih sebagai salah satu garda terdepan gitu ya, bagaimana nanti anak-anak itu berada di sekolah. Dan satu tadi yang paling penting perlu dicatat oleh Bu Diah, karena ini tidak menjadi tanggung jawab sekolah saja, tapi juga tanggung jawab orang tua. Jadi parenting education itu menjadi hal yang sudah wajib dan harus dilakukan untuk melakukan upaya-upaya preventif untuk perlindungan anak, juga menghindari dari kekerasan, baik itu seksual, emosional maupun kekerasan fisik dan yang lainnya. Jadi saya berharap diskusi kita kali ini tidak akan berhenti di sini, Bu Diah, dan terima kasih juga kami sampaikan tadi kepada para penanggap dari ada teman di Ekpat, kemudian juga ada dari KPAI ya, kalau nggak salah ya, juga mungkin teman-teman dari Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang di daerah juga tadi saya lihat hadir di tengah-tengah kita. Oh ya Mas Andi, kayaknya kita juga harus berkolaborasi nih Mas Andi, karena salah satu programnya Stop SK itu kan juga pekerja anak dan seterusnya juga ada di Ekpat ya Mas Andi ya. Ya mungkin ke depan nanti kita bisa berkolaborasi. Rencananya kita juga akan ada satu khusus juga riset yang fokus pada pendidikan juga. Nanti kami berharap kami bisa berkolaborasi juga dengan banyak ya dengan banyak teman di sini, karena semakin banyak kita berkolaborasi, kita berharap ini bisa lebih mempercepat upaya-upaya perlindungan anak di Indonesia. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman yang hadir, baik dari Pusat Riset Kebijakan Publik, kemudian pusat riset yang lainnya yang ada di UR Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir nih, saya lihat tadi juga ada dari Kementerian Sosial, ada dari beberapa kementerian lainnya yang bergabung pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian, pada narasumber sekalian, yang pasti kita akan selalu bersama dan bergandeng tangan untuk mewujudkan perlindungan anak ke depannya lebih baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Aswar Aswan. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Alhamdulillah ini acara kita sudah selesai. Jadi kalau saya perhatikan dari Remark, kemudian paparan, tanggapan, diskusi kita gitu ya, sampai penutupan dari Bu Yanti ini kalau bahasa anak mudanya itu daging semua. Jadi sangat kaya gitu ya. Dan kami ucapkan terima kasih selaku moderator dan mewakili teman-teman yang menjadi penyelenggara kegiatan ini. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan atau ada pertanyaan yang belum dijawab. Ini nanti kita mudah-mudahan bisa kita diskusikan di momen-momen pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di acara elaborasi yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Persilahkan jika Bapak Ibu ingin live. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Diah. Terima kasih Bu Yanti. Mas Andi, Sama-sama. terima kasih. Izin live ya Bu, Mas, Bapak Ibu, terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar Mas Tio? Terima kasih. Terima kasih Mas Tias.